Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Satu pemain Vietnam ini bakal obok-obok JITSEF. Gue inget banget sekitar pada akhir tahun 2024 ada fans timnas Vietnam yang sempat meremehkan back andalan timnas Indonesia, yaitu Sang El Capitano, si JITSEF. Fans timnas Vietnam ngomong kalau JITSEF itu sebagai pemain amatir kalau ketemu Nguyen Xuan Son. Semua kesombongan ini bisa terjadi selain karena timnas Vietnam berhasil menjuarai Piala AFF 2024. Juga si Nguyen Xuan Son ini gue harus akui lah, mainnya itu jago banget di Piala AFF 2024 kemarin. Nyetak 5 gol dalam 3 laga dan akhirnya top skor lagi. Dan melihat ini fans timnas Vietnam sangat yakin kalau si Son bakal bisa melewati si JITSEF dengan mudah. Jujur ya, gua harus akui si Son ini waktu di Piala AFF 2024 itu emang jago banget. Jujur, gua akui jujur. Tapi pertanyaanku ke fans timnas Vietnam yang sombong ini, mereka itu nggak coba cari tahu dulu gitu ta? JITSEF ini berkarir di mana? Lawannya itu tiap minggunya siapa? Skillnya itu gimana? Kok sebenarnya mereka tahu JITSEF itu berkarir di mana, lawannya siapa, tiap minggu ketemu tim apa. Mereka tahu, cuma mereka itu pura-pura buta dan pura-pura tuli. Karena apa? Karena mereka tidak punya pemain seperti JITSEF. Ya wajar kalau mereka itu membanding-bandingkan striker mereka si Nguyen Xuan Son dengan kapten kita JITSEF, bos. Jadi sebenarnya ya tidak apa-apa sih meremehkan, karena kalau kita mau lihat dengan secara jujur, ya JITSEF lebih dari Nguyen Xuan Son. Nguyen Xuan Son main di Liga Vietnam, sedangkan kapten kita JITSEF mainnya di Serie A. Secara kualitas liga saja sudah berbeda. nah nih gitu ya, sombong ke pemain Serie A ya. Mohon maaf ya, izin bertanya, si Son itu kan katanya lebih jago dari J kan. Pertanyaanku satu, kok nggak diambil sama tim-tim di Serie A? Kok main di Liga Vietnam? Nah itu dia ya, fans timnas Vietnam ini kayaknya mau niru fans timnas Indonesia tapi belum layak. Ya soalnya dari market value aja bagaikan langit dan bumi. Dari skill udah tahu sendirilah kita. Dua orang ini main di liga apa ya sama-sama kita tahu lah. Dan dua orang ini sepertinya bakal ketemu di akhir tahun ini di ajang FIFA Asian Cup 2026. Siapa nih yang udah gak sabar lihat JITSEF ngantongin si Son ini? Coba. Kita semua sudah tidak sabar lah ya. Semua warga Indonesia, semua supporter timnas, saya pikir sudah tidak sabar untuk melihat JITSEF duel dengan pemain-pemain Malaysia, duel dengan pemain Thailand, duel dengan pemain Vietnam. Nah mereka anggap remeh JITSEF, mereka bilang dia itu back amatir dan lain sebagainya, karena mereka baru selesai juara Piala AFF waktu itu. Nah mereka sebenarnya lupa atau pura-pura lupa atau sedikit ya linglung, tidak tahu juga ya. Mereka itu kan selalu dikalahkan timnas Indonesia, bro. 3 kali loh, bosan lah kita omong ini. 3 kali dikalahkan, kemudian kita itu cuma kalah sekali di Piala AFF waktu itu. Iya benar, waktu itu Nguyen Xuan Son main. Dan kalau kita mau lihat perbandingan skuad waktu itu kita lawan Vietnam di Piala AFF, kita turun dengan pemain muda. Nah mereka rata-rata itu pemainnya itu senior semua. Nah sudah pemain senior dan kita itu cuma pemain muda, kalahnya cuma 1-0, bos. Jadi mereka sebenarnya lupa atau pura-pura lupa, tidak tahu juga. Ya kalau mereka bandingkan antara Nguyen Xuan Son dengan si JITSEF, saya pikir beda lah. Si Nguyen mainnya di Liga Vietnam, kemudian JITSEF mainnya di Serie A. Mau dilihat dari berbagai sisi pun tetap mereka tidak bisa lah untuk membandingkan strikernya mereka dengan backnya kita. Jauh lah, secara market value aja udah beda ya kan, liga aja beda, mau dibandingkan bagaimana? Mau dibilang amatir ya lucu juga, amatir kok mainnya di Serie A. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengaku dirinya kini tidak terlalu memantau pemain usia 28-36 tahun di kompetisi nasional. Sebaliknya, Herdman lebih tertarik melihat perkembangan pemain muda di bawah usia 28 tahun karena menurutnya Indonesia punya banyak talenta yang bisa berkembang lebih jauh. Benar. Saya tidak memantau pemain berusia 28 hingga 36 tahun meski mereka menawarkan sesuatu yang menarik. Saya begitu tertarik dengan talenta muda ini, ujar Herdman. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang baik untuk generasi tim? Ya kalau kita mau tujuannya adalah Piala Dunia atau tujuannya adalah semifinal Piala Asia,
yang dilakukan sama John Hartman itu sudah sangat-sangat betul, dan sebagai supporter saya sangat-sangat mendukung. Bukan berarti pemain yang usianya 28 sampai 30-an itu tidak bagus, tapi kalau kita tujuannya adalah sesuatu yang lebih tinggi, ya harus diregenerasi, harus pakai pemain muda. Dan yang dilakukan sama John Hartman itu benar, karena John Hartman di statementnya dia bilang, saya datang ke sini untuk membuat 280 juta masyarakat Indonesia itu tersenyum. Artinya bagaimana caranya dia buat masyarakat Indonesia ini tersenyum? Ya dengan lakukan regenerasi, tidak lagi pakai pemain-pemain tua, tapi tetap memakai pemain-pemain yang secara usia masih muda, ya masih segar-segar lah. Jadi sebenarnya timnas Indonesia ini kalau dilihat dari rencananya John Hartman, masa depannya cerah. Apalagi kita mau naturalisasi pemain baru. Kabarnya ada 6 orang yang sudah dipantau sama John Hartman, dan secara usia mereka masih muda, sangat-sangat muda lah. Dan kalau sampai terjadi naturalisasi itu, maka kekuatan di timnas kita semakin keren, semakin gacor timnas Indonesia, bro. Kenapa Sandy Walsh tiba-tiba meledak dan sekarang malah diambang treble winner di Thailand? Sandy Walsh baru aja jadi bintang saat Buriram United bantai Ayutthaya 5-0 di semifinal FA Cup. Ia cetak 2 gol cuma dalam 24 menit, main full 90 menit, dan jadi man of the match. Padahal dia bek kanan. Bahkan sebelumnya Sandy juga sudah bantu Buriram juara Thai League. Artinya sekarang dia tinggal selangkah lagi menuju sejarah besar. 1. Perubahan peran di lapangan. Sandy gak cuma bertahan, dia sering naik bantu serangan, bahkan sempat dimainkan lebih ofensif di sisi kiri. 2. Tim yang terlalu dominan. Buriram United adalah tim terbaik di Thailand musim ini. Mereka sering menyerang, jadi bek seperti Sandy punya banyak peluang cetak gol. 3. Kepercayaan penuh dari pelatih. Sandy hampir selalu main 90 menit. Dia bukan rotasi, tapi pemain inti yang jadi kunci permainan. Oke, jadi kita punya pemain-pemain yang bermain di luar negeri, pemain naturalisasi, pemain keturunan kita, semua pada kasih tunjuk bahwa mereka tuh tidak hanya sekedar bawa nama, tapi mereka kasih tunjuk bahwa mereka itu pantas menjadi orang Indonesia dan membuat Indonesia itu namanya harum di dunia internasional. Dan kita tahulah semua pemain-pemain kita ya datangnya itu kiblatnya dari Eredivisie. Dan ya sampai dengan saat ini pemain-pemain naturalisasi kita yang bermain di luar itu mereka kasih tunjuk bahwa mereka layak jadi pilihan utama, bro. John Hartman mulai bicara soal lawan terberat timnas Indonesia di Piala Asia 2027. John Hartman menyebut Jepang akan jadi ujian terbesar bagi skuad Garuda di fase grup. Indonesia sendiri tergabung bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di grup F. Menurut Hartman, laga melawan Jepang bukan cuma soal menang, tapi juga mengukur perkembangan timnas Indonesia menuju level dunia. Ia menyoroti masih adanya celah taktik yang harus diperbaiki agar Garuda bisa tampil lebih cerdas menghadapi tim kuat Asia. Menariknya, Hartman pernah mengalahkan Jepang 2-1 dan Qatar 2-0 saat melatih Kanada jelang Piala Dunia 2022. Pengalaman itu kini jadi modal penting untuk membawa Indonesia bersaing di Piala Asia 2027. Oke, jadi kita sebenarnya pelatihnya kita ini punya sejarah yang cukup enak sebenarnya, cukup unik. Enak, unik, ya itulah. Dimana dia pernah kasih kalah Jepang dan juga Qatar, tapi waktu itu masih pegang timnas Kanada. Nah sekarang dia bawa Indonesia dan juga ketemu Jepang dan Qatar nanti di Piala Asia 2027. Nah pertanyaannya sekarang kan, bisa tidak John Hartman mengalahkan Qatar dan juga Jepang seperti ketika dia masih melatih Kanada? Bisa tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau menurut saya bisa ya, bisa tidak, tergantung strateginya nanti di lapangan. Tapi kalau kita lihat tujuan dari John Hartman dan juga dia punya prospek ke depan, saya yakin sekali kita bisa kasih kalah Qatar, apalagi Thailand ya kita hajar itu. Kalau Jepang mungkin masih ya kita harus realistis lah. Tapi ya siapapun lawannya, sekali lagi berulang-ulang kali saya sebutkan di video-video sebelumnya, kita harus sikat, kita harus lawan, jangan pernah takut. Harus sikat itu. Pemain tua dilarang baper. John Hartman tidak akan panggil pemain tua. Baru-baru ini John Hartman menyatakan bahwa dirinya tidak lagi memantau pemain dalam rentang usia 28 hingga 36 tahun alias tua. Ia mengaku lebih tertarik memantau pemain muda yang berusia di
bawah 28 tahun. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Tak hanya itu, Herdman juga memberi tantangan keras pada pemain muda agar berani abroad atau main di luar negeri. Langkah itu ini penting dinilai itu. wajib demi mengasah mentalitas serta kemampuan bertarung mereka di atas lapangan. Oke, artinya pemain-pemain seperti David da Silva, Ciro Alves, kita tidak bisa lihat mereka bela timnas Indonesia. Mungkin bisa, tapi ya di lain kesempatan kalau John Herdman sudah tidak dipakai lagi sama timnas Indonesia PSSI. Nah, dan juga tidak dipantaunya pemain-pemain tua. Ini kesempatan untuk pemain-pemain muda di Liga 1 menunjukkan bahwa mereka layak dipanggil ke timnas. Dan mereka harus kasih tunjuk bahwa pemain-pemain muda Indonesia sangat berpotensi dan bisa membela timnas Indonesia. Mereka harus bersaing. Dan inilah saatnya. Kenapa? Karena pemain-pemain yang secara usia sudah tua tidak akan dipantau sama John Herdman. Nah, pemain-pemain muda seperti Don Ditri Pamungkas, kemudian Beckham Putra, Rizky Ridho dan lain-lain, ya itu kesempatan buat mereka. Kalau Rizky Ridho ya nggak usah dihitung lah, selalu dipakai lah. Tapi seperti Beckham, seperti Don Ditri yang baru-baru mau naik ke level timnas senior, ya harusnya ini kesempatan buat mereka. Kesempatan nih untuk tunjukkan bahwa mereka bisa itu. Lupain Rafael Strike, timnas Indonesia bakal punya striker yang gak kaleng-kaleng. Nama Mitchell Baker lagi bikin heboh. Umurnya baru Mitchell 19 Baker, tahun, bro. tinggi 195 cm, tapi statistiknya gak ngotak, 141 gol cuma dalam 2,5 tahun. Ini striker gacor banget sih. Nonton pertandingan bola seru, klik link di bio gua. Belum lagi dia udah pernah dapet 2 Golden Boot dan masuk daftar All-American 2023. Makanya John Herdman kabarnya pengen langsung kasih dia debut pas FIFA Matchday nanti. Herdman kelihatan pengen timnas punya striker target man yang bener-bener tajam di kotak penalti. Kalau bener jadi dinaturalisasi, lini depan Garuda bisa naik level jauh banget. Menurut lu Mitchell Baker bakal jadi striker paling gacor yang pernah dipunya timnas, atau hype-nya masih terlalu dini? Ya, menurut saya kalau kita lihat Mitchell Baker ini namanya tidak terlalu familiar di telinga orang Indonesia. Ya wajar karena mainnya di Liga Kampus, bro, di Amerika sana. Tapi begini, mau dia main di liga kampus atau liga apapun, selagi dia punya kualitas dan dipercaya sama pelatih bahwa dia bisa untuk membawa timnas Indonesia ke level berbeda, ya harusnya dinaturalisasi. Karena kita punya tetangga Vietnam, tapi Filipina itu punya pemain kampus juga dari Amerika, bro. Dan kemarin itu mainnya luar biasa, bukan seperti pemain kampus, seperti klub pemain yang dididik di klub profesional. Nah, kalau kita lihat si Mitchell Baker ini, walaupun namanya tidak terlalu terkenal di Indonesia, tapi kalau dia punya kualitas, ya harusnya dibawa, harusnya dinaturalisasi. Harusnya dinaturalisasi, karena kalau kita lihat walaupun liga kampus di Amerika, tapi kan bukan kaleng-kaleng, bro. Harusnya dia diangkut ini dengan pemain-pemain yang lain. Supaya apa? Di lini depan kita itu ada persaingan. Nah, selama ini kan kita butuh apa? Pemain depan sama pemain tengah. Kalau pemain tengah sama pemain depan itu kita jarang naturalisasi atau kurang, ya kita hanya harap Tom Haye di tengah, kemudian kita hanya harap Ole Robeni di depan. Nah, kemarin Tom Haye tidak main, terlihat sekali di depan, di tengah kita seperti apa. Ole Robeni cedera, depan kita lihat ya kacau balau. Nah, makanya sekarang kalau ada striker yang dinaturalisasi dan kalau kita lihat secara statistik juga oke, ya harusnya sesegera mungkin lah dinaturalisasi. Jangan dibiarkan lama-lama itu, karena kita butuh. Kabar super gila datang buat timnas Indonesia. Bek andalan Garuda, Calvin Verdonk, dipastikan bakal tampil di Liga Champions 2026-27 bersama LOS Lille. Karena pemain timnas Indonesia kini makin terbiasa tampil di level elit Eropa. Musim lalu Lille cuman main di Liga Eropa, sekarang mereka naik kelas ke panggung terbesar sepak bola dunia. Oke, jadi Calvin Verdonk jadi orang Indonesia pertama yang pernah main di Liga Champions, dan itu cetak sejarah, bro. Ya, jadi orang Indonesia pertama loh. Kalau dulu kita tidak pernah lihat orang Indonesia ada di Liga Champions, maka sekarang ada orang Indonesia di Liga Champions. Dan sebagai supporter timnas kita harusnya bangga dan kita bersyukur Calvin Verdonk jadi bagian dari timnas Indonesia dan sekarang bawa nama Indonesia di panggung Liga Champions. Luar biasa sekali ini. Aduh, dulu mana sih kita lihat ada orang Indonesia? Susah. Tapi sekarang kita lihat ada orang Indonesia di sana. Wah, keren. Semangat Verdonk ya, supaya Indonesia bisa terkenal lagi. Walaupun sudah terkenal, tapi kalau kita ada di panggung selevel UCL, ngeri, bro. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola Indonesia. Dan ya beberapa waktu ke depan kita akan ada Timnas Day 15 hari lagi lah, tanggal 5 dan juga tanggal 9. Kemarin sudah ada pengumuman resmi dari akun ofisial di Facebook, Instagram dari PSSI Timnas Indonesia
bahwa tanggal 5 dan tanggal 9 Juni bulan depan ini, ya bulan depan catat tanggal 5 dan tanggal 9, timnas Indonesia akan lawan Oman dan juga lawan Mozambik di FIFA Matchday. Nah, ini penting sekali untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita akan ada FIFA ASEAN Cup dan juga akan menghadapi Piala Asia. Nah, Oman dan juga Mozambik bisa jadi lawan yang sepadan untuk menguji sampai di mana kekuatan dan kualitas dari pemain-pemain Indonesia. Dan kita juga akan lihat pemain-pemain yang bermain di luar seperti Ole Romeni, kemudian Kevin Dix, Ragnar dan lain-lain itu bisa gabung ke timnas Indonesia. Karena ini agendanya FIFA, maka sudah pasti pemain-pemain andalan kita yang bermain kemarin di Piala Dunia juga pasti akan gabung. So, dukung terus timnas. Terima kasih banyak juga sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.